Om Swastiastu, Pak Tut. Apa Om kabar nih? Swastiastu, kabar Ya, baik Bu Ratna. sementara ya Pak ya. Saya Iya, juga ikut senang mendengarnya. Eh, tapi saya lihat Pak Tut kurang ceria nih hari ini, tidak seperti hari biasanya. Kalau boleh iya, tahu, ada sesuatu yang dipikirkan? iya nih kebetulan gini, masa kita sekolah sekolah kita ini kan banyak nih muridnya banyak. Masa kita mempergunakan ulangan itu masih menggunakan kertas? Itu sih gininya jadinya males aja kita mereksanya tuh lama begitu. Hmm, Itu, Bu. berarti ini tentang ulangan akhir semester ya Pak ya. Iya. Oh, kalau boleh tahu, kira-kira Bapak punya solusi nggak? Kalau sudah tahu begitu, kan capek banyak periksa kertas, berlembar-lembar dengan jumlah siswa yang banyak. Bapak punya solusi nggak? Ini nih, ada nih berita yang bagus nih Bu Ratna. Di sekolah lain saya mendengar tuh ada penggunaan LMS berbasis CBT. Sangat menarik tuh Bu. Oh, saya baru dengar tuh CPT. Iya, Kira-kira CBT. seperti apa itu? Mahal nggak? Gini Bu, jadi CBT itu ulangannya itu berbasis online. Jadi tidak lagi mempergunakan kertas gitu, secara digital dia gitu. Jadi kita periksanya itu gampang, nggak usah lagi periksa gitu satu hari bisa sampai 2 hari 3 hari kita periksa kan. Apalagi kita ngajar banyak kelas, susah jadinya gitu. Kalau misalnya kita pakai CBT, siswa kita selesai ulangan kita tinggal terima hasil aja, gampang begitu. Menarik. Ini Mm-mm. ngabisin internet banyak nggak? Oh enggak Bu, enggak gampang itu, kita enggak terlalu kuota, kita enggak terlalu banyak sih ya. Jadi anak-anak kita tinggal suruh install Exambro-nya di handphone mereka masing-masing. Nanti kita daftarin deh ininya user mereka dengan mempergunakan NIS aja. Habis itu Hmm, passwordnya terserah mereka maunya apa gitu. Wah, ada download-download lagi ya Pak? Takutnya. Gampang kok Bu. Itu kalau misalkan gitu download paling paling anak-anak sekarang kan gampang dia. Kita pakai downloadnya Exambro itu jadinya di Play Store gitu anak-anak pasti bisa. Kan Itu gini juga nggak terlalu besar Bu. kalau gini habis berapa itu memori kalau download itu? Nggak sampai 1 mega, nggak banyak. Hmm, 1 mega Kira-kira aja udah gini. semua Hmm, jenis Android bisa mendownload ya? bisa, jenis Android bisa. Di laptop kalau misalkan nanti siswa misalkan nggak punya handphone misalkan begitu, di komputer aja bisa kok. Solusinya seperti itu. Kita sih dari tadi fokusnya siswa terus. Kira-kira Mm-mm. teman guru kita mampu nggak gitu kan? Pasti Berhubung mampu dong, pasti mampu teman-teman guru dong. kita kan berumur, Pak. Gimana tuh Jadi kalau gini nih, jadi gini mm, solusinya Bu. Nanti dah kita ngadakan sosialisasi nih. Kalau misalkan mm, begitu, awalnya kan sekarang bagaimana cara penggunaannya kepada guru-guru dulu. mm, Nah, kalau sudah nanti misalkan guru-guru kita sudah mampu dalam membuat soal, kemudian sorry, memberikan materi di CBT gitu ya. Baru kita sosialisasi ke anak. Paling sehari 2 hari sudah selesai. Anak-anak kita paling lebih hebat kan dia kalau misalkan pakai gadget tuh pasti luar biasa anak-anak kita. Nah, Tuh. kalau menurut Pak Tut enaknya kalau guru-guru itu makanya di mana? Apakah Android juga atau di laptop atau bagaimana? Yang kayak yang guru-guru kasih yang gampang deh Pak. Apalagi nih Nah, guru-guru ibu-ibu sekarang banyak yang dipikirin nih biar nggak ribet.
Nah, kalau misalkan ibu-ibu tuh biasanya kan sering pakai HP nih, bisa Ya. dia pakai HP, lewat HP pun juga dia bisa. Jadi kalau misalkan membuat soal sambil dia ibu-ibunya nyantai gitu, saya bikin soal jadi soalnya seperti ini. Bisa kok Bu, santai. Kita harus untuk buka laptop dulu, nggak seperti itu gitu. Enggak, maksudnya gini Pak, kalau kita pakai seperti itu kan gininya itu harus terbuka juga server yang berarti induk servernya itu kan harus ada yang buka. Kalau kita misalnya Bapak bilang bisa buka sewaktu-waktu, naruh materi sewaktu-waktu, gimana tuh kalau yang jadi admin servernya itu nggak online? Jadi begini Bu, apa namanya, bagusnya di dalam LMS berbasis CBT itu, kita kapan saja, di mana saja, sepanjang kita bisa online dan juga kita mengakses LMS berbasis CBT ini, kita bisa pakai. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Misalkan harus pakai laptop gitu, kita bawa kemana laptop? Nggak perlu. Kita pakai handphone aja bisa. Jadi Hmm, sangat dimudahkan sekali gitu. Walaupun nanti misalkan Ibu ini mau periksa, lagi tedun misalkan begitu, sambil gini deh saya saya periksa sambil tedun, lihat ininya hasilnya seberapa sih anak-anak sudah menyelesaikan, bisa. oh, Gampang kok Bu, tenang aja. menarik sekali, jadi Mhm. apa tidak sabar jadinya. Tapi yang saya pikirin lagi biayanya tuh Pak, berapa dong? Nah, ini biayanya ini yang sangat menarik, Bu. Kalau biaya, saya yakin ini pasti Ibu akan jadi, langsung oke gitu. Nah, coba berbandingannya kalau misalkan kita mempergunakan kertas nih, bilanglah kalau masing-masing anak itu, per anak kalau misal mempergunakan ulangan berbasis kertas, dia mengeluarkan uang itu kira-kira sampai 15.000 misalkan begitu ya, Bu, ya. 15.000 per anak. Kalau kita kalikan jadi 1.000 kan sudah 15 juta gitu. Ya. Nah, sedangkan kita mempergunakan LMS berbasis CBT, dari 1.000 orang kita hanya membutuhkan uang cuman 1.080.000 saja. Berapa tuh perbandingannya? 1:15 tuh, Bu. Kan mengirit tuh biayanya. Ini Gitu. menarik juga Pak, penghematan ini kan lumayan itu 1:15. Tapi Nggih. yang jadi pikiran saya lagi itu, Ya. berapa orang yang bisa masuk di LMS itu? Kita kan Oh, gurunya banyak, muridnya banyak, apalagi nanti tambah pegawai lagi. Ya mhm, pegawai kan perlu juga di situ, siapa tahu kan kita perlu admin gitu Pak. Nah, nggih. Bapak bilang murah, ntar nggak semua guru dan murid tercover. Tenang saja, Bu. Kalau misalkan seperti ini, seperti kita beli kuota itu unlimited, siapa aja bisa masuk, servernya itu gede. Sabar aja. Nanti semua nanti pada saat kita mengakses bareng 1.000 orang misalkan dalam satu sekolah itu sudah tercover, Bu, gitu. Oh gitu. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi tentang CBT ini, Ya. kira-kira mengingat nih UAS sudah dekat, Mhm. kira-kira gimana Pak jadinya untuk rencana Bapak ini berhasil, apa yang akan Bapak lakukan di awal gitu loh, Nah, ini Bu, tentang ini tentang kepada siswa, kepada guru, agar ya, mereka itu paham CBT ini, apa yang akan Bapak lakukan? ya. Oke, menarik nih pertanyaannya. Apa namanya? Sekarang yang kita perlu lakukan adalah yang pertama, kita daftarkan dulu ini akun sekolah kita, daftarkan dulu ke akun sekolah kita ke layanan di CBT itu. Setelah akun kita itu aktif, sorry, layanan kita itu aktif, nanti baru kita menginput guru dan siswa, dan kemudian juga pegawai di situ. Berapa Nah, lama nih setelah waktunya input gitu, Pak? Saya nggak sabar nih. tergantung adminnya, kalau misalkan adminnya ogah-ogahan ya gininya bisa, kalau misalkan cepet sehari aja gampang, tinggal copy paste udah selesai
tinggal ngaktifkan saja gurunya sekarang akun-akunnya itu gitu. Kalau Untuk misalnya sekarang kita daftar bisa nggak? Yang pertama bisa. itu ngapain dulu? Yang pertama kita sudah, kalau misalkan sudah daftar, kita buat akun dulu. Nah, akun misalnya kita kan punya akun tuh, akun sekolah kita. Kita pakai akun sekolah kita itu, kita daftarkan di layanan CBT itu. Nah, kalau sudah aktif, baru nanti itu otomatis kan harusnya bayar juga ya. Ya. Kita kan bayarnya 1.000 orang per 6 bulan itu. Jadi 1.080.000 kita bayarnya segitu per 6 bulan. Jadi per semester kita bisa lakukan itu gitu. Gimana cara bayarnya tuh Pak? Jangan-jangan susah lagi cara bayar. Gampang Bu, kita sudah sistem online, tinggal transfer aja. Bahwasanya kita sekarang uang kita transfer, kita bilang bahwasanya dari pihak penyedia bahwasanya kita sudah mentransfer uang, tolong nanti dibantu aktifan akun kita, nanti bisa kita langsung dibantu gitu. Sudah selesai. Gampang, Berarti kita sehari nggak itu usah kemana-mana ya Pak ya? nggak usah kemana-mana, Oke, tinggal di sekolah aja kita begitu. saya sangat tertarik Pak. Ya. Saya sedang mulai membayangkan nih guru-guru kita nih melek IT dengan CBT. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bapak sudah punya ndak rancangan kira-kira CBT ini siap dipakai? Misalnya berapa hari Bapak download, siswanya download, kira-kira waktu-waktu itu Bapak sudah rancang nggak? Sudah, itu sudah saya rancang. Jadi begini, kalau misalkan kita nginput guru, siswa paling 2 hari lah paling banyak, karena siswanya kan banyak nih. Guru sehari, siswa juga sehari sudah selesai. Nah, kemudian dalam pengaktifan akun, guru maupun siswa 2 hari aja selesai. Kira-kira nanti kalau paling lambat kita paling 1 minggu lah, itu sudah ready. 1 minggu? Iya, 1 minggu sudah ready. Oh, kalau 1 minggu ready mengingat ulangan lagi 3 minggu, berarti yang kalau minggu ini kita bisa selesaikan, 1 minggu itu bisa kita coba-coba ya sebelum kita Iya, action. betul. Sip, mantap kalau begitu. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan sama Pak Tut. Saya tunggu Pak Tut untuk menyampaikan atau mensosialisasikan ini kepada rekan guru karena kira-kira kalau saya sebagai kepala sekolah, hal apa yang bisa saya lakukan di awal untuk memperlancar ini? Nah, dari itu menarik nih. Kepala sekolah, jadi kalau Ibu sebagai kepala sekolah pasti mendukung lah istilahnya hal yang seperti ini. Kemudian nanti pada saat Ibu nanti mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru yang lain, hal ini dalam pelayanan penggunaan CBT itu sangat penting. Jadi memudahkan guru-guru kita maupun pegawai, anak-anak kita dalam penggunaan LMS berbasis CBT secara digital, nggak lagi mempergunakan kertas. Jadi buang-buang uang tuh, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, kita menghemat tenaga. Nah, seperti itu aja sih dari Ibu nanti mensosialisasikan kepada rekan-rekan, mahasiswa kita, seperti itu. Itu aja sih, Bu. Ya, baik Pak. Senang sekali saya dapat mengobrol dengan Bapak. Bagaimana Bapak masih mikirin ulangan? Enggak, sekarang sudah nih, saya sudah punya solusi. Apalagi Ibu sekarang sudah mendukung, mensupport saya, sama semangat sekarang. Jadi ceria lagi nih, nggak lagi murung begitu deh. Ya, siap Bapak. Saya juga akan memerintahkan Bendahara Bos agar segera menganggarkan dananya dan Astungkara segera dicairkan agar bisa bayar CBT ini sehingga cepat kita bisa Astungkara. mendaftarkan siswa dan guru. Terima Terima kasih. kasih Pak. Iya, sama Bu Ratna. Ya, sip. Selamat pagi Bu Ratna. Apa kabar hari ini? Kok lesu begitu? Kenapa mukanya kok cemberut begitu? Pagi Pak Tut, kabar saya sih baik. Terus Tapi kenapa nih? Kok bisa mukanya
Cemberut sekali, nggak seperti biasanya ceria, kenapa? Gimana ya? Hmm, saya lagi kepikiran nih Pak Tut. Iya, kepikirannya kenapa? Apa? Kok bisa begitu? Nih kebetulan nih, hari ini nih saya lagi nggak sibuk. Kita ngobrol-ngobrol aja. Apa nih? Apa ya? Biar biar gini, biar enak lah, biar mukanya Bu Ratna lagi biar ceria lagi, nggak seperti ini. Bener Pak Tut nggak sibuk nih, siap dengerin Nggak saya sibuk. nih. Siap, saya kebetulan lagi free hari ini Bu Ratna. Ada apa nih? Ada apa? Saya sih dengan bercerita dengan Pak Tut itu berharap dapat solusi dari masalah saya. Asum Jadi Kahra bisa Bu, tenang aja. iya deh Pak, Eh, mohon Hmm, waktunya ya Pak ya. siap. Mm-mm. Eh, Gini Pak, Mhm. hmm, saya kan itu ini sudah bulan November. Iya, Jadi kemarin tuh saya sudah disupervisi sama Pak Kepala Sekolah. iya. Dari jadi bapaknya sudah eh, observasi ke kelas saya. Aha. Nah, dari pengamatannya itu saya diberi umpan balik, Iya, disuruh hmm, saya itu kan mengajar seperti biasa ya Pak ya, iya. eh, menampilkan video, menampilkan gambar. Materinya Mhm. kemarin itu tentang Sabta Timira. Jadi Oke. saya mencari video-video di YouTube itu saya download, terus saya Oh, edit lagi, terus ya. ada kartun luar negeri, ada film luar negeri, saya edit, saya tampilkan biar anak-anak tahu mana perilaku baik dan buruk. Nah, sudah semangat siswa saya dan saya Mhm. sudah capek-capek siapin Iya, sumber belajar, iya. malah saya dibilang bagus videonya, tapi alangkah bagusnya kalau ibu menggunakan sumber belajar lingkungan di sekitar kita. Lah, kalau Oh, pakai lingkungan kan berarti saya mundur kehidupan saya, Pak. Saya jadi ketinggalan zaman rasanya, Pak. Jadi kok saya jawab aja. Waktu itu aha, saya jawab gini, Pak. iya. Ini kan dalam supervisi ini kan Bapak bilang kita harus mengembangkan keterampilan abad 21. Jadi Iya. saya tampilkan video, Pak, Mhm, untuk memfasilitasi murid saya yang audio dan visual. mhm. Kok Terus? Bapak malah nyuruh saya lingkungan? Habis itu Pak Kepala Sekolah itu kayaknya marah sama saya, Pak. Tuh. Oh, marah. Kok marahnya karena nggak ini nih, apa namanya, nggak ngikutin jadinya Bapak kepala sekolah marah. Kayaknya Lalu Bu karena saya menyangkalnya, Pak. Saya nggak karena setuju. menyangkal. Nah nah sekarang begini nih, karena Bu Ratna merasa seperti itu, bisa nggak Bu Ratna jelaskan kepada saya, kenapa kok Bu Ratna seperti itu? Tolong dong dijelasin kenapa? Ya, kepikiran sih, Pak. Kalau Oh, seandainya Pak Kepala Sekolah marah, terus mhm. nanti SKP saya nggak ditandatangani, gimana dong? Wah, bisa nggak ini nih, nggak ngepul nih, nggak ada nasi di dapur, Pak. Kalau SKP nggak ditandatangani, ntar sertifikasi saya nggak cair deh, Pak. Oh, Ah, karena gara-gara kepikiran, karena nanti takutnya Bu Ratna nanti nggak, apa namanya, SKP-nya nggak ditandatangani, jadinya kepikiran seperti sampai ke sana begitu? itu udah di samping SKP nanti yang Mhm. lain-lain juga, Pak. Kan karena kan ya saya sudah tidak menuruti Bapak Kepsek sekarang. Begitu. Karena merasa tidak menuruti kata Pak Kapolres, jadinya Bu Ratna jadinya bersedih seperti ini. Kepikiran sekali saya sampai nggak tidur berhari-hari nih Pak Tut. Waduh, kalau jangan sampai sampai tidur berhari-hari nanti sakit Bu Ratna. Nah itu dah Pak, saya jadi eh, padahal saya udah mikir nih, iya benar juga nih Mhm. katanya Pak Kepsek saya mesti pakai ini. Terus saya baca-baca lagi Mhm. modul-modul CGP Ya. itu eh, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kita memberikan pembelajaran yang kontekstual terus kemudian boleh Mhm. kita
mendapat budaya dari luar, tapi tetap menyaringnya dengan budaya sendiri gitu. Oke. Oh benar juga kata kepala Mhm. sekolah, setelah saya pikir-pikir. Karena setelah dipikir-pikir itu, makanya saya jadi kepikiran Pak, gitu. Oke, oke. Kalau kalau sudah seperti itu, nah sekarang nih saya mau tanya lagi nih. Kira-kira kalau sudah Bu Ratna sudah merasa ada kepikiran untuk melakukan hal yang seperti itu, eee, kira-kira kapan itu Ibu Ratna akan lakukan? Atau apa solusi Ibu Ratna untuk melakukan hal seperti itu? Kira-kira gimana, Bu? Rencananya begini Pak, Heeh, iya. rencananya saya setelah saya pikir-pikir itu benar, jadi saya akan mencobakan sarannya Pak Kepala Sekolah, Mhm, coba di kelas, iya sesuai nggak, kemarin kan pakai video, sekarang iya. seandainya saya pakai lingkungan sekitar untuk, pembelajaran untuk materi Sabta Timira ini, kira-kira nilai Mhm, murid saya meningkat atau bagaimana gitu. Saya mau mencoba dulu mempraktekannya di kelas gitu rencana saya, heeh. Pak. Oh begitu. Kemudian Terus mau sudah mau mempraktekkannya, bisa nggak Ibu Ratna apa memberikan suatu apa, ada perubahan nggak kira-kira seperti anaknya seperti apa itu? eh, nah itu rencana saya kalau sudah melakukan itu kalau terjadi perubahan Mhm, berarti benar nih kata kepala sekolah. Tapi walaupun seandainya saya tidak ada perubahan atau lain sebagainya, saya akan terus mencoba, Pak. Nah, mhm, yang menjadi juga beban saya inginnya setelah saya pikir-pikir dari pemahaman saya dan saya referensi yang banyak, benar kata kepala sekolah. Jadi saya ingin menyampaikan kepada bapaknya kalau saya akan mengikuti kata-katanya, mhm, mencoba menerapkan sumber belajar lingkungan itu dalam iya, kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya akan eh, meminta maaf pada bapak kepala sekolah. mhm, Eh, tapi saya masih masih belum berani Pak, karena kemarin itu kan ya cukup gimana ya, bapaknya sampai berubah raut mukanya kayaknya marah sekali, jadi saya belum berani menghadap kepala sekolah sendiri. iya. Karena takut ngeliat muka kepala sekolah jadinya nggak berani begitu. Nah, Iya, gimana kalau misalkan, Bu Ratna cari waktu begitu gimana? Kapan tuh? Misalnya, eee, sekarang Ibu kan Bu Ratna kan sudah memberikan apa namanya, membuat, apa, tugasnya rencana. rencananya itu tadi itu sudah diubah. Mm. Kenapa harus takut? Apa Nah, yang jadi gini? itu dah Pak, saya sudah kepikiran nih waktu yang tepat untuk meminta maaf kepada kepala sekolah. Oh Jadi begitu. tiap hari Jumat itu kan kita ngopi lumer tuh. Oh Nah, iya, heeh heeh. sebelum ngopi lumer itu saya mau menghadap Bapak Kepala Sekolah. Bagus tuh, Gitu. coba aja Bu, coba ayo. Menghadap kepala sekolah, tapi ya tetap sih Pak, biar Mhm, mungkin saya takutnya nanti dalam prosesnya meminta maaf itu ataukah saya atau Bapak Kepala Sekolah masih emosi, jadi saya ingin ada temen deh yang nemenin saya untuk minta maaf. oh begitu. Terus, siapa kira-kira yang Nah, ini kebetulan Pak Tut sekarang saya ajak ngobrol nih, udah tahu mhm? masalah saya. Bersedia nggak nanti di hari Jumat menemani saya menghadap Pak Kepala Sekolah untuk meminta maaf? Boleh saja, saya untuk, Bu Ratna, waktu pasti akan saya luangkan, apalagi menyangkut dengan kepala sekolah. Tenang aja. Terima kasih banyak Pak. Wah, saya jadi lega nih sekarang. Padahal Mmm, kemarin-kemarin saya kepikiran gini tuh, saya sampai belajar. Setelah belajar, saya merasa semakin bersalah, benar masukan kepala sekolah. Ingin mhm, minta maaf, saya merasa segan. Tapi dengan mengobrol dengan Pak Tut, akhirnya saya dapat solusi. Terima begitu. kasih banyak Pak Tut Jadinya ya. gitu dong, mukanya sekarang sudah ceria kan? Nggak lagi Iya, tadi kayak tadi cemberut, merenut merengut aja.
Ya itu Nah, dah kalau Pak. sudah ceria begitu, kapan kita mau menghadap nih? Saya siap aja sih. Hari Jumat Pak, lagi 2 hari. Kan Oh mau ngopi begitu. lumer, iya. Oh ya siap. Oke Iya, boleh. sebelum kita ngopi lumer, saya ingin semuanya sudah terselesaikan. Jadi ngopinya tambah nikmat nih Pak. Oke, bagus deh kalau begitu. Oke deh kalau begitu kita sampai jumpa nanti hari Jumat kita menghadap dengan kepala sekolah ya. Siap Pak. Terima kasih Oke, banyak Pak Tut ya. sama-sama Bu Ratna. Sip.